Malam hari ini insya Allah akan kita lanjutkan tentang kajian ilmu fikih yang kami nukil dari kitab At-Taqriratus Syadidah karangan Syekh Habib Jen bin Smith, yaitu mengenai al-makruhatus sholah, larangan dalam melakukan perbuatan ketika sholat. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa larangan-larangan saat kita mengerjakan sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, larangan dari segi tempat, seperti sholat di dalam gereja, sholat di pasar, sholat di stasiun, sholat di tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat dari segi tempat. Kemudian yang kedua, yang dilarang bagi kita mengerjakan sholat yang berikutnya adalah dari segi kondisi. Ya, kondisinya misalkan menahan lapar, menahan buang air besar, menahan buang air kecil, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang dilarang dari segi kondisi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan larangan-larangan dalam sholat yang sifatnya itu dilarang dari segi perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makruhatus sholah, larangan-larangan di dalam mengerjakan sholat, yaitu wa adamis sujudi alal anfi, wa adamis sujudi alal anfi, dilarang pada saat kita melakukan sujud itu mengangkat hidung. Artinya pada saat kita sujud ini hidung tidak boleh nggak nempel ke tempat sujud. Nah, itu dilarang. Makanya kalau orang yang pakai kacamata saat sholat hendaknya dicopot. Kenapa? Karena nanti kacamata ini menghalangi hidung kita nempel ke lantai, nempel ke tempat sujud. Atau seperti sujudnya anak-anak kecil yang baru belajar sholat gitu ya, nyungsep gitu ya, yang nempel hanya jidatnya gitu, hidungnya angkat. Nah, hidungnya ngangkat. Nah, itu dilarang dalam kita mengerjakan sholat. Paham ya? Jadi hidungnya nggak nempel. Hidungnya nggak nempel ke tempat sujud, yang nempel cuma jidat. Nah, itu nggak boleh. Saat kita mengerjakan sholat, hidung tetap harus menempel ke tempat sujud. Bagaimana kalau hidungnya sumpung, Pak Ustadz? Sumpung. Hidungnya apa? Hidungnya sumpung atau hidungnya pesek lagi dia. Nggak bisa kena apa? Nggak bisa kena lantai. Karena panjangan apa? Jidatnya gitu ya. Panjangan jidatnya. Tetap posisi hidung itu apa? Dianjurkan untuk menempel ke tempat sujud. Yang enak orang Arab ya, orang Barat gitu. Cuma hanya sekedar nempel jidat, nah, hidung udah nyampe ke tempat sujud. Lalu kita yang hidungnya rada mancung ke dalam itu harus benar-benar ditekan. Posisinya harus ditempelkan ke lantai. Nah, kalau diangkat hidungnya tidak menempel, itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam sholat. Kemudian selanjutnya waqafu sya'rihi wa thawbihi, menahan rambut dan bajunya ketika akan sujud. Ini rambutnya panjang. Ya. Karena terhalang oleh rambut, maka sholatnya pun nggak sah, cuma capek doang.
Kenapa? Karena jidatnya ini ketutup oleh rambut. Ini harus kebuka, gitu ya. Karena ini bagian yang wajib kebuka saat sujud. Nah, makanya pakai peci. Nah, kalau orang yang sholatnya nggak pakai peci, kemudian sujud, coba perbuatan mengangkat rambut ketika sujud, ya, karena untuk menempelkan jidatnya ini ke tempat sujud itu adalah perbuatan yang dilarang. Coba ulangi lagi, praktek ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, paham ya? Jadi menggerakkan tangan untuk mengangkat menyingkap rambut pada saat mau sujud itu perbuatan yang dilarang ketika sholat. Nah makanya, nah yang begini-gini nih, tuh, ya nutupin apa? Jidat. Sujud sholatnya nggak biasa. Kenapa? Karena jidatnya nggak ngablak. Nah, jidatnya apa? Ketutup sama rambut. Harus pakai peci gitu. Jadi buat menahan rambut ini menghalangi jidat kita untuk sujud ke tempat sujud. Ya, ya. Paham ya? Jadi perbuatan menyingkap rambut atau menyingkap lengan baju itu pun perbuatan yang dilarang. Atau biasanya orang-orang laki suka pakai jubah gitu ya, gamis dan jubah kan kedombrongan tuh. Pada saat sujud, nah diangkat. Pada saat sujud diangkat. Sama tadi posisinya, seperti menyingkap rambut. Itu pun perbuatan yang dilarang dalam sholat. Hindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Makanya dianjurkan pakai peci. Kemudian yang berikutnya, waraful basori ilas sama, mengangkat kedua mata ke langit-langit. Jadi kan kalau sholat ini dianjurkan mata kita kemana? Ke bawah, ke tempat sujud. Nah kalau sholatnya mata jangan ke atas gitu ya. Nah itu nggak boleh, dilarang. Ketika sholat mata nggak boleh mendangak ke atas. Itu dianjurkan, hendaknya matanya nggak boleh ke atas tapi ke tempat sujud. Jangan larak lirik juga gitu, nggak boleh larak lirik. Lalu yang berikutnya wamashu jabahatihi, wamashu jabahatihi, mengusap jidat. Ya misalkan gini, kan terkadang di karpet suka ada apa? Debu atau pasir ya. Itu suka nempel di jidat nih. Nah itu nggak boleh tuh, menghalangi apa? Sujud, menghalangi sujud. Nah dengan kita mengusap dahi ketika apa? Sujud, karena banyak kotorannya, itu dilarang. Makanya sebelum kita sholat disingkap dulu tuh sejadahnya gitu. Sebelum sholat disingkap, biar di tempat sujudnya itu nggak banyak pasir atau debu yang nempel, sehingga harus kita apa? Singkirkan dengan tangan. Kemudian selanjutnya wal iltifati biwajhi, tengok-tengok. Tengok-tengok itu dilarang. Allahu Akbar. Ya, tengok-tengok dalam sholat dilarang, nggak boleh. Tetap pandangan fokus ke tempat sujud. Leher pun tetap lurus ke tempat sujud. Kepala pun tetap fokus ke tempat sujud. Nggak boleh sholat begini. Lihat-lihat gitu. Kepalanya nengleng. Itu mah lain. Kenapa? Karena apa? Usur. Jadi nggak boleh tengok-tengok. Watas bik, menyilang-nyilang jemari. Menyilang jemari itu maksudnya gini. Jadi tasbih, ini namanya tasbih. Ini namanya tasbih. Menyilang jemari saat sholat dilarang. Kenapa? Karena tasbih adalah perbuatan. Tasbih adalah kerjaan yang sering dilakukan oleh saya. Dalam masjid sama, bukan hanya dalam saat sholat, saat di luar sholat pun juga boleh tasbih. Pertama di dalam ya.
Sama. Ngaji juga nggak boleh. Pada saat di dalam masjid atau di luar masjid, di dalam sholat atau di luar sholat itu nggak boleh kita bertasbih. Nah, biasanya kan kita sering begini. Ya, sering begini nih, peluk dengkul. Atau dengar pengajian begini ya, tangannya. Lagi dengerin ngaji begini, nah begitu, nggak boleh tuh. Begini. Atau sila juga, posisi sila kayak begini, kayak jaki. Nah begitu tuh, jaki sila tadi sila tadi biasa aja. Begitu nggak boleh. Jadi intinya tasbih itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan kerjaan setan. Banyak gak yang lagi dengerin pengajian tangannya tasbih gini, atau lagi dengerin sholat Jumat dengan khutbah tangannya begini? Banyak, nggak boleh. Hukum tasbih itu dilarang. Kenapa? Karena kerjaan setan. Paham ya? Nah, jadi hal yang dilarang dalam sholat yaitu tasbih, dan di luar sholat pun tasbih itu dilarang. Oh, merem. Oh. Habis ngomong aja merem, jadi gak ngerti. Ada pertanyaan, boleh gak sholat dalam kondisi merem? Merem, memejamkan mata dalam sholat itu termasuk perbuatan yang dilarang. Jadi saat sholat mata hendaknya terbuka, mata hendaknya melihat ke tempat sujud, nggak boleh merem. Itu termasuk perbuatan yang dilarang. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Pelajaran pada malam hari ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat menjadi hasanah keilmuan kita dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dengan akhlakul karimah dan juga adab-adab yang diajarkan oleh agama kita dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.